cek 1 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 4 MM Atul Anwar. Hari ini hari Selasa tanggal 28 April 2020. Kita akan kembali memulai pembelajaran kita secara at home atau di rumah dengan cara Bapak membuat video, kalian lihat YouTube, silahkan kamu masih kayak kemarin, silahkan kamu tulis apa yang ada dalam poin-poin ini. Nanti Bapak sambil menjelaskan poin-poin pentingnya. Jadi kamu tinggal nulis, nanti tinggal diisi bagian soal yang paling belakang. Seperti yang Bapak bilang kemarin, untuk pembelajaran hari Selasa ini materinya masih akidah akhlak, yang mana untuk bagian yang bedanya yaitu babnya. Kalau hari Senin kemarin kita ngebahas tentang adab berteman, sekarang kita ngebahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Ini masih hubungannya dengan silaturahmi, ya. Oke, langsung kita ke pembahasan. Tapi sebelum itu, silahkan kamu siapkan dulu buku akidah akhlaknya dan ditulis menggunakan pensil setiap poin-poin yang akan Bapak bahas dengan tulisan yang bagus dan rapih tentunya. Karena nanti hari Kamis akan Bapak nilai secara bukunya langsung. Oke. Lanjut ke bahasan. Untuk bahasan ini ada 5 bahasan atau 5 part atau 5 bagian. Yang pertama tentang adab bertamu itu sendiri. Yang kedua adab menerima tamu. Yang ketiganya menerapkan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempatnya rangkuman. Yang kelimanya adalah soal-soal, ya. Soal-soal. Jadi itu. Jadi bahasanya sedikit, ya. Tidak usah panjang lebar karena sekarang Bapak ngerekamnya sore, misi dan manten. Jadi kita langsung ke bahasan pertama. Nah, adab dalam bertamu. Bertamu adalah ketika di mana kita berkunjung ke rumah orang lain, itu namanya bertamu. Nah, dalam bertamu juga ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Jadi tidak seenaknya. Karena kita berkunjung ke rumah orang lain, maka ada batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini Rasulullah SAW sebagai pembukanya dan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika manusia memiliki akhlak yang mulia, maka segala amal perbuatannya akan menjadikan pahala baginya. Nah, jadi ini sering Bapak bilang di bab yang Rasul itu rahmatan lil alamin. Rasul segala alam atau Rasul semua makhluk, ya. Nah, salah satu tugasnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, apabila segala bentuk perbuatan kita didasari oleh akhlak, maka itu akan menjadi amal dan menjadi pahala bagi diri kita. Nah, di sini seorang muslim harus memiliki perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika bertamu atau berkunjung. Nah, akhlak yang diatur atau yang diatur dalam Islam adalah ada bertamu itu sendiri atau berkunjung ke rumah orang. Nah, ada berapa poin? Ada bertamu, ada 4. Ya. Di sini yang pertama adalah mengucapkan salam. Ini yang paling utama. Jadi seperti halnya kita mau pulang dari rumah atau berangkat sekolah, rumah sendiri misalkan. Nah, sama ketika kita mau bertamu kepada teman, ke rumah teman, saudara, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Karena mengucapkan salam merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena di dalam salam itu sudah Bapak sampaikan di bab Al-Quran hadis, terkandung banyak keberkahan dan kesejahteraan. Jadi mengandung doa keberkahan kesejahteraan, maka akan lebih baik apabila kita sebelum memasuki rumah orang lain, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Jadi jangan nyelonong masuk. Atau misalkan kalau kita biasanya kalau mau bertemu atau mau berkunjung bisa nyebut nama. Alvin main yuk. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Ganti. Cobalah untuk ganti mengucapkan salam. Assalamualaikum. Alvin main yuk, seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, yang kedua adalah meminta izin masuk. Nah, setelah kita mengucapkan salam, belum tentu atau kita belum boleh sebenarnya untuk masuk ke rumah orang itu secara langsung. Kita harus lihat dulu, kita diizinkan masuk gak oleh yang punya rumah. Jadi jangan kayak tikus,
Nyelonong asap atau ucing. Siapa tahu di dalam rumah lagi ada apa, lagi sibuk, lagi ribet, ya kan? Bisa saja seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan pernah masuk ke rumah orang lain sebelum yang punya rumah mengizinkan, ya. Hendaklah kita minta izin dulu, ya. Minta izin dulu kepada yang punya rumah, ya. Apakah tuan rumah mempersilahkan kita masuk atau tidak? Karena bisa jadi yang tadi Bapak bilang, orang yang punya rumah sedang dalam ada keperluan, ya kan? Tidak mau diganggu, bisa saja dia sedang istirahat atau sedang tidak memakai pakaian yang tidak layak gitu kan. Misalkan si Alpin tadi disamper ke si Udin. Cek si Udin nyamper, Udin, Assalamualaikum Alpin, main yuk. Nah, si Udin tiba-tiba masuk ke dalam rumah si Alpin. Si Alpina dia baru beres mandi misalkan, kan jadi kelihatan. Ya. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan masuk dulu sebelum orang yang punya rumah mengizinkan kita masuk. Nah, terus yang ketiganya adalah kembali pulang ketika tidak dipersilahkan masuk. Atau misalkan ketika kita mau main nih, ternyata si Alpinnya atau orang yang kita kunjungin itu dia nggak mau main, maka kembalilah pulang. Ya, tidak boleh memaksa. Ya, jadi kalau ketika yang punya tamu misalkan, Pin, orang ulin yuk nonton TV di rumah mana? Misalkan di rumah kamu, Pin, kita nonton. Kata Alpin, TV-nya lagi rusak, kumaha atau TV-nya lagi dipakai sama bapak, misalkan seperti itu. Maka lebih baik kita pulang. Tidak boleh memaksakan kehendak apabila tuan rumah tidak mengizinkan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Apa yang termasuk hal yang mencurigakan? Jadi ketika bertamu setelah kita diizinkan masuk ke dalam rumah, maka hendaklah kita menjaga pandangan. Artinya mata kita itu tidak boleh melihat ke ruangan-ruangan yang tidak semestinya. Misalkan kamu lagi main di ruang tengah, di depan ada kamar. Nah, saking penasaran diliukan, kamar teh bisa ya naon bisa ya, itu nggak boleh. Ya, jaga pandangan kita, tidak boleh melakukan atau melihat hal-hal yang bukan semestinya. Terus juga perilaku juga harus yang sopan, tidak boleh melakukan hal-hal yang mencurigakan, ya. Jadi harus hati-hati. Contoh, karena kamu mau minum misalkan langsung aja ke dapur, padahal bukan rumah kamu, ambil aja yang minum, itu nggak boleh, ya. Minta izin dulu ke yang punya rumah. Atau misalkan kamu mau nonton TV di rumah teman kamu, cetrekeun we TV, nah itu juga tidak boleh. Harus ada adabnya, ya. Jadi setelah melakukan adab-adab dalam bertamu, maka sampaikanlah maksud dan tujuan kita. Bersikaplah sopan, maka dengan demikian perilaku kita termasuk perilaku yang terpuji sesuai aturan agama. Maka perbuatan kita tadi seperti yang mengucapkan salam, meminta izin masuk, kembali pulang, tidak melakukan hal mencurigakan, itu kan menjadi pahala. Pahala bagi kita. Ya, itu adab dalam bertamu. Nah, bahasan yang kedua adalah adab dalam menerima tamu itu sendiri. Ini adalah kita yang punya rumah, misalkan kita yang punya rumah ada orang yang datang. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Jadi Rasulullah pernah bilang seperti itu. Jadi memuliakan tamu melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tamu itu ibarat membawa berkah bagi kita, ya, membawa berkah. Karena dia membawa berkah, maka harus kita layani dengan baik, kasih tutur kata yang baik, dengan senyuman dan sebagainya, bukan malah diusir. Kita lihat dulu maksudnya apa. Kita lihat dulu maksudnya apa. Kalau maksudnya baik, kita layani dengan baik, kita terima, kita suruh masuk. Tapi kalau maksudnya kurang baik, boleh kita tolak? Boleh, Pak. Nah, apa nih adab dalam menerima tamunya apa aja gitu kan? Ada banyak di sini. Yang pertama adalah menjawab salam ketika tamu mengucapkan salam. Ini kembalikan dari yang pertama, yang tadi yang ada bertamu. Jadi ketika orang bertamu mengucapkan salam, maka yang punya rumah harus menjawab salam tersebut. Ingat, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi harus kamu jawab salamnya dulu, ya. Jawab salamnya dulu, baru tanya siapa gitu. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Berikutnya tidak membiarkan tamu menunggu lama. Jadi ketika ada orang di depan pintu kita, mau itu kita kenal, mau itu tidak kenal,
Jangan berlama-lama. Dia udah assalamualaikum, udah 3 kali, kita biarin aja sengaja. Kayak juga nanti juga dia pulang atau gimana, atau nunggu ibu dulu, ibunya lagi di dapur. Biar nanti ibu yang nyamperin, enggak boleh seperti itu. Jadi jangan pernah biarkan tamu itu menunggu lama di depan rumah. Mau itu tamunya buat bapak, mau tamunya buat ibu kalian. Kalau sekiranya orang tua kalian tidak bisa bertemu langsung dengan tamunya, samperin dulu sama kalian. Ya, jawab salamnya, tanya siapa, mau ngapain. Nah, itu seperti itu. Berikutnya adalah menyambut tamu dengan wajah yang ramah serta dengan senyuman. Nah, ini wajahnya. Sambut tamu itu harus dengan senyuman. Ya, ingat senyum itu juga ibadah. Karena dengan kita senyum, kita memberikan energi positif, memberikan kesenangan kepada tamu kita. Sehingga tamu kita pun ketika kita melihat orang kita senyum, dia tidak akan segan-segan untuk menyampaikan maksudnya mau ngapain. Ya, jadi kalau kamu nyamperin tamu, ada tamu misalkan assalamualaikum, kamu datang salam maneh, misalkan gitu jahat-jahat, maka tamunya akan serem. Dia akan pulang lagi nanti karena lihat orang yang punya rumahnya nih serem gitu kan. Nah, itu jadi harus senyum. Senyum dengan wajah yang semeringah. Berikutnya yang keempat, segera mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk. Nah, jadi kalau kamu udah tahu tamunya siapa, tujuannya mau ngapain, boleh kamu persilahkan masuk. Beda kejadian atau kalau misalkan tamunya kita nggak tahu siapa. Misalkan ada tamu buat bapak atau ibu kamu nggak kenal. Nah, dia bilang katanya dia mau ketemu bapak kamu. Nah, kalau kamu belum kenal atau belum tentu atau belum tahu siapa sih ini, jangan dulu suruh masuk. Ditakutkan karena bisa saja itu pencuri atau siapa. Jadi jaga-jaga dulu. Tapi kalau tamunya kita kenal, oh iya mah Mang Idoy misalkan. Wow, dulur, teman kita gitu kan. Saudara kita, maka persilakan masuk terlebih dahulu. Suruh duduk terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya menyediakan hidangan kepada tamu. Ini salah satu kewajiban juga ya. Jadi hidangkanlah minimal kalau misalkan gak ada kue-kue ya minuman. Minum air biasa aja, air putih biasa. Ya, jangan misalkan tamu itu nungguin, siapa tahu dia di jalan capek, panas-panasan, terus ketika nyampe rumah tujuannya rumah kita nggak ngasih apa-apa, itu nggak boleh. Nah, berikutnya berbicara yang sopan dan tidak menyinggung. Nah, tutur kata kita ketika ngobrol dengan tamu biasakan santai ya. Tidak boleh kasar, suaranya tidak boleh terlalu keras. Yang penting buat suasana senyaman mungkin. Dan terakhir, apabila tamu akan mau pulang, maka antar sampai depan pintu. Ya. Jadi jangan misalkan ketika dia mau pulang udah box sebelah kan mangga. Antar sampai depan pintu ya. Seperti itu. Ini adalah adab-adab dalam menerima tamu. Jadi banyak ya yang harus kamu tulis. Silahkan kamu tulis semuanya. Oke, next. Berikutnya menerapkan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah tadi kita mempelajari tentang adab bertamu dan menerima tamu, tugas kita adalah memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari atau terpuji harus kita amalkan. Jadi amalkan nih tadi. Toh poin-poinnya gampang, nggak ada yang susah. Kamu cukup kalau kamu bertamu hanya cukup mengucapkan salam, ya kan, meminta izin masuk, kembali pulang kalau tidak diizinkan dan tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Itu doang. Itu juga gampang. Begitu menerima tamu juga gampang. Kamu hanya cukup menjawab salam, menerima tamu, suruh duduk, senyum dan lain-lain. Apa susahnya ya? Seperti jadi berusahalah untuk menerima tamu dengan adab-adab yang ada atau bertamu dengan adab-adab yang ada. Karena tadi Bapak bilang dari awal bahwa adab yang baik kalau kita lakukan itu akan menjadi perilaku terpuji bagi kita. Nah, perilaku terpuji itu akan dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tapi sebelum kita menyuruh orang lain, kita berbalik maka perhatikan terlebih dahulu diri kita sendiri. Apakah kita sudah terbiasa atau belum? Jadi biasakan dulu diri kita dengan adab-adab bertamu ini. Ya, jangan sampai kita nyuruh kalau ada tamu teh harus gini gini gini, tapi kamunya enggak gitu kan, kamunya biasa aja, kamunya enggak memperhatikan atau biasa aja gitu. Maka itu tidak boleh ya. Jadi kerjakan ya. Nah, jadi itu bahasan tentang adab bertamu dan menerima tamu. Sedikit sekali ya. Sedikit sekali, tidak banyak. Udah ini kayak langsung rangkuman ya.
Ini rangkumannya. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib memiliki perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bertamu dan menerima tamu. Jadi ketika bertamu, kita harus bersikap sopan dan santun, berpakaian sopan, tidak mengganggu ketenangan pemilik rumah. Adab-adab dalam bertamu yaitu mengucapkan salam, meminta izin masuk, kembali pulang ketika dipersilakan, tidak melakukan perbuatan yang mencurigakan. Terus menerima tamu, bersikap ramah, disertai dengan senyuman, menyambut ketika sebaiknya menyediakan makanan, dan mereka mengantar mereka sampai pulang. Ini adab-adabnya. Jadi dikit banget ya, dikit banget bahasannya. Silahkan kamu tulis lagi semuanya. Lalu yang terakhir adalah soal. Silahkan kamu kerjakan poin 1 sampai poin 5. Kamu kerjakan 1, sebutkan 3 sikap dalam menerima tamu. Tadi udah Bapak bahas. Yang kedua, tuliskan dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab bertamu. Ini kamu boleh cari di Google, kayak kemarin. Yang ketiga, bagaimana sikap kita jika kedatangan tamu yang tidak dikenal. Nah, tadi Bapak udah bilang tuh, ada isinya. Silahkan kamu cari. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat apabila kita memiliki akhlak terpuji. Nah, apa tuh manfaatnya? Tadi udah Bapak jelasin di pembukaan kalau nggak salah, di adab yang bertamu. Terus yang kelima, sebutkan hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke rumah teman. Jadi kalau kamu main ke rumah teman, kamu nggak boleh ngapain doang tuh. Batasan-batasannya apa? Nah, silahkan kamu kerjakan 5 soal ini di buku Akidah Akhlak. Boleh pakai jawaban, tulis dengan pensil, tulis dengan tulisan yang bagus dan rapi. Nah, itu. Oke, terima kasih. Itu akhir dari pembahasan kita hari ini. Jadi, apa yang Bapak jelaskan tadi, atau poin-poin tadi dari A sampai E, kalau nggak salah, silahkan kamu tulis semuanya, tidak ada yang dikurangi, ditulis. Terus soalnya tolong dikerjakan. Dan seperti biasa, soalnya nanti dikirim ke WhatsApp, difoto ya. Difoto, kirim ke WhatsApp ke Bapak. Oke? Seperti itu, berarti Bapak cukupkan untuk pembahasan hari ini. Untuk besok kita masih akidah akhlak untuk bab yang terakhir, yaitu sifat tercela munafik. Jadi masih ada 1 hari lagi untuk pembelajaran kita di rumah. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.